Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Halo, bagaimana kabar anak sekalian? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. SD Muhammadiyah 1 Bangkalan, berakhlak, berprestasi, berwawasan luas. Ya, insya Allah masih ingat ketika Pelin mengatakan SD Muhammadiyah, maka jawabannya seperti itu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang zuhud dan qanaah. Kita mulai dengan pembukaan. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة لهي دار القرار. Artinya, orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal." Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kehidupan dunia itu kesenangan sementara dan akhirat itu negeri yang kekal, yang abadi, yang mana hendaknya kita mementingkan akhirat daripada dunia. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, itu tentang zuhud. Zuhud secara bahasa artinya ialah berpaling dari sesuatu. Kemudian secara istilah ialah meninggalkan yang tidak bermanfaat demi kehidupan akhiratnya. Jadi dia lebih mengutamakan akhirat, dia tinggalkan kehidupan yang tidak bermanfaat di dunia ini, ya, baik itu harta ataupun ya terutama harta, ya. Baik anak sekalian, zuhud bukanlah kita hidup tanpa harta, ya, bukan pula kita hidup harus dalam keadaan miskin. Jadi bagaimanapun keadaannya, kita kaya atau miskin, bisa seorang itu memiliki sifat zuhud. Artinya dia bisa meninggalkan yang tidak bermanfaat di kehidupan dunia ini, ya, demi kehidupan akhiratnya. Itulah zuhud, ya. Kemudian zuhud yang sebenarnya ialah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi, demi Allah tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti jari salah seorang dari kalian yang dicelupkan di lautan, maka perhatikanlah apa yang dibawa. Artinya kehidupan dunia itu adalah benar-benar sedikit, ya, seperti air yang ada di tangan kita, ya, di tetesan ketika kita masukkan tangan itu ke dalam air di lautan. Maka ini menunjukkan bahwasanya benar akhirat itu kehidupan yang kekal, yang abadi, yang harusnya kita lebih perjuangkan daripada kehidupan di dunia ini. Baik, kita masuk ke pembahasan. Jadi intinya zuhud ialah meninggalkan dunia atau kehidupan di dunia yang tidak manfaat untuk kepentingan akhiratnya. Baik, berikutnya yang kedua ialah pengertian qanaah. Secara bahasa ya rela atau suka menerima apa saja yang diberikan. Secara istilah yaitu menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Inilah qanaah. Jadi dia merasa cukup, ya, merasa cukup, merasa rela dengan apa yang sudah dimiliki. Dia tidak mengejar keinginan yang lain, keinginan dunia yang lain. Dia memiliki harta segini, dia merasa cukup. Allah memberikan segini, memberikan rezeki segini, dia cukup, ya. Tidak mengeluh, tidak ingin mencari yang lebih. Itulah qanaah, ya. Ini juga sifat yang seharusnya setiap muslim memiliki, ya. Ya, qanaah adalah salah satu akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim.
Orang yang qanaah selalu menerima apa adanya sesuai dengan takdir Allah. Ya, dia menerima apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Orang yang qanaah selalu merasa cukup sehingga dia pandai selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Ya, ketika membandingkan dengan orang lain yang lebih rendah di bawahnya dari kenikmatan dunia, maka orang yang qanaah lebih bersyukur lagi dengan apa yang telah dia peroleh, karena ada yang lebih sedikit nikmatnya atau rezekinya yang telah Allah berikan kepada orang lain tersebut. Jadi dia akan selalu mensyukuri, merasa cukup. Nah, inilah sikap qanaah. Jadi intinya zuhud. Nabi SAW mengabarkan di dalam sabdanya, berbahagialah orang yang mendapat petunjuk untuk masuk Islam, sedang keadaan hidupnya sederhana dan selalu menerima apa adanya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim telah memiliki sifat qanaah. Ya, dia hidup dalam sederhana dan selalu menerima apa adanya. Ya, dan berikutnya, apakah hikmah dari sifat qanaah itu? Ada banyak, ya, 3 di sini disebutkan. Yang pertama, akan selalu husnudzon. Ya, husnudzon itu berbaik sangka. Husnu itu baik, husnudzon itu sangka, ya, berbaik sangka kepada Allah SWT, meskipun kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misal dia menginginkan harta yang banyak atau ingin memiliki ini dan itu, tapi karena qanaah, maka dia berbaik sangka kepada Allah SWT, tidak berburuk sangka. Ya, karena dia memiliki sifat qanaah, merasa tepat apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan yang kedua, tidak mudah menyalahkan orang lain dan selalu introspeksi diri bahwa apa yang terjadi akibat dari perbuatannya sendiri. Kemudian yang ketiga, yang terpenting, ya, untuk ilmiah, jiwanya akan selalu tenang. Ya, kalau qanaah, menerima padanya, Allah sudah menentukan kita mendapatkan rezeki seperti ini, ya, maka tidak iri atau ya, tidak iri dengan punya orang lain, maka ini akan mendatangkan jiwa yang selalu tenang. Ya, baik anak-anak sekalian, berikutnya adalah tugas untuk kalian dari pembelajaran hari ini, yaitu zuhud dan qanaah. Nabi SAW menulis kembali di buku tulis Al-Islam slide di video ini tentang yang pertama, pengertian zuhud. Jadi pengertiannya secara bahasa dan secara istilah, kemudian qanaah secara bahasa dan istilah apa, itu aja. Kemudian yang terakhir, hikmah qanaah. Itu baik, insyaallah bisa dipahami. Baik anak-anak sekalian, biar tidak terlalu panjang videonya, kita akhiri dan semoga bermanfaat video singkat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya di